Pada video kali ini, kita akan ngomongin hilangnya data di Google Search Console. Bagaimana kejadiannya dan apa dampaknya untuk bisnis Anda? Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin data yang hilang di Google Search Console. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, jadi berita ini adalah mengenai hilangnya data di Google Search Console. Kalau teman-teman sering membaca berita dari luar negeri, khususnya berita mengenai SEO ya. Nah ini pada Search Engine Journal itu diberitakan tepat pada tanggal 26 Agustus itu ada berita bahwa Google melaporkan data hilang di Google Search Console. Nah, berita ini tidak hanya di Search Engine Journal. Berita ini juga muncul di Search Engine Roundtable. Beritanya serupa. Bahkan berita ini baru ditulis tanggal 31 Agustus ya. Ini merupakan konfirmasi dari Google mengenai adanya data hilang pada Google Search Console. Informasi ini pertama kali itu dilihat tanggal 25 Agustus di Twitter. Nah, jadi buat teman-teman yang menggeluti dunia SEO, saya sarankan banget untuk lebih banyak beraktivitas menggunakan Twitter di media sosialnya gitu ya. Bukan Facebook, bukan Instagram, tapi di Twitter. Kenapa? Karena sebagian besar para pakar SEO dan bahkan Google sekalipun itu menggunakan Twitter untuk mengkomunikasikan apa-apa yang terjadi pada Google Search dan Google Search Console. Nah, jadi informasi ini didapat tanggal 25 Agustus ya. Informasi ini dituliskan pertama kali, dikeluhkan pertama kali oleh Keval Buha. Nah, nggak tahu ini benar apa nggak saya membaca namanya ya. Yang jelas bukan orang Indonesia. Nah, ini dia tweet yang dibuat oleh Keval. Keval ini merasakan ada yang aneh gitu ya. Tiba-tiba datanya di Google Search Console itu terjun bebas tanggal 23 Agustus tahun 2021. Nah, coba teman-teman cek ya. Mungkin ada teman-teman yang belum ngecek Google Search Console-nya atau justru udah ngecek dari awal dan tiba-tiba membuat keputusan. Nah, membuat keputusan ngerubah apa gitu ya. Gara-gara adanya data drop tanggal 23 Agustus. Nah, coba teman-teman lihat atau mungkin tanggal 24 Agustus. Nah, coba dilihat aja apakah hal tersebut juga teman-teman alami. Kalau teman-teman memang mengalami, maka kemungkinan besar ini akibat dari hilangnya data pada Google Search Console. Oke, sekarang mari kita omongin mengenai dampaknya. Nah, dari Keval tersebut, dia menyertakan sebuah screenshot dari Google Search Console ya. Nah, ini dia screenshotnya. Coba kita amati. Nah, itu tepat pada tanggal 23, itu data langsung terjun bebas. Kalau teman-teman hanya melihat ini aja, tentu aja teman-teman langsung berkesimpulan ada yang salah dengan website teman-teman ya. Nah, tentu aja ini berbahaya, membuat kesimpulan terlalu tergesa-gesa. Nah, untuk saya sendiri, saya pribadi setelah mengecek beberapa website gitu ya, ada menemukan data yang aneh juga, tapi sayangnya bukan dropnya data. Nah, ini data yang saya miliki ya. Coba teman-teman lihat, ini data yang terjadi itu tanggal 25 Agustus. Trafficnya justru naik, tapi yang berubah itu ranking di Google. Ranking di Google-nya drop jauh, turun banget. Bahkan nggak ada rankingnya gitu ya. Tapi anehnya, trafficnya malah naik jauh. Nah, itu kan aneh ya. Itu terjadi tanggal 25. Sedangkan update yang dilakukan oleh Google itu tanggal 23. Saya nggak tahu apakah update itu betul-betul selesai dalam satu hari atau justru memang di Indonesia, update itu diterapkan tanggal 25, sehingga terjadi hal yang aneh seperti pada grafik ini. Kalau teman-teman juga sering main di LinkedIn, itu Mas Radius Arianto ya, pakar SEO juga, itu juga ada memosting di LinkedIn grafik yang serupa dengan grafik saya ini. Jadi tanggal 25, itu ada ranking yang drop jauh, tapi tidak berpengaruh kepada trafficnya. Ini aneh banget. Kemungkinan besar hal ini juga terjadi gara-gara permasalahan di Google Search Console tersebut. Coba teman-teman amati ya, ini kan Google Search Console, ini ada tanda angka 1, kemudian berwarna abu-abu ini. Nah, kalau teman-teman klik, maka penjelasannya seperti ini.
Jadi Google menjelaskan bahwa tanggal 23 Agustus memang sedang dilakukan Google Search Update. Menurut perkiraan saya, Google Update kali ini bukanlah Google Core Update. Karena kalau Core Update itu pasti diumumin oleh Google dan ada penjelasannya mengenai core update tersebut. Nah, kalau ini nggak ada penjelasan apapun, kemungkinan besar ini adalah update-update kecil yang dilakukan oleh Google. Memang terjadi beberapa keanehan data, tapi saran saya kepada teman-teman, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Ingat, kalau kita melakukan perubahan pada SEO, biasanya dampaknya juga nggak instan. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan perubahan, teman-teman harus amati betul-betul apa yang terjadi pada website teman-teman. Jangan tiba-tiba terjadi drop, kemudian teman-teman juga tiba-tiba melakukan perubahan tanpa mengevaluasi secara matang apa yang harus dilakukan terhadap perubahan tersebut. Itu bisa bahaya banget ya. Oke, selanjutnya kita simak keterangan dari Google itu seperti apa. Nah, ini ada keterangan secara resmi dari Google mengenai adanya masalah internal yang menyebabkan hilangnya data pada Google Search dan Google Discover. Kemudian John Mueller juga menjelaskan bahwa data ini benar-benar hilang dan nggak mungkin dikembalikan. Artinya benar-benar kehilangan data kita. Nggak bisa mengevaluasi tanggal 23 dan tanggal 24 Agustus tersebut. Nah, biasanya kan pada Google Search Console itu datanya nggak hilang. Kalau terjadi masalah, biasanya datanya itu cuma tertunda. Bisa tertunda beberapa hari atau bahkan datanya tertunda sampai sepekan gitu pernah juga. Gara-gara masalah tanggal 23-24 ini, datanya itu nggak bisa dikembalikan sama sekali. Oke, buat teman-teman, saya sarankan untuk memonitor halaman Google khusus data anomali Search Console ini. Teman-teman sering-sering cek halaman ini, kemudian dipantau, kalau bisa dipantaunya rutin. Minimal, teman-teman kalau mengalami masalah data atau ada data yang aneh pada Google Search Console teman-teman, teman-teman cek dulu halaman Google mengenai data anomali ini. Pastikan bahwa keanehan data yang teman-teman alami itu tidak terkait dengan data anomali dari Google atau tidak terkait dengan masalah internalnya Google gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nggak salah mengambil keputusan perubahan. Kita pikir itu website kita yang salah, tapi ternyata memang itu masalah internal dari Google-nya. Jadi rugi kan gitu ya, kita melakukan perubahan, tetapi ternyata bukan masalah pada website kita. Halaman yang harus teman-teman pantau ini yang ini ya. Ini bisa teman-teman catat. Jadi kalau ada masalah tertentu mengenai data pada Google Search Console, teman-teman coba datangi alamat ini dulu. Saya sarankan teman-teman pantau pakai alat otomatis. Jadi begitu ada penambahan atau pengurangan satu kata pun pada halaman Google, halaman dokumentasi Google yang ini, teman-teman langsung dapat notifikasi lewat email. Ada banyak ya tools gratis untuk memantau perubahan halaman web. Jadi teman-teman cari aja, kemudian masukkan URL ini untuk dipantau setiap saat, setiap hari atau 3 hari sekali gitu ya. Jadi teman-teman langsung tahu kalau ada anomali data yang terjadi pada Google Search Console. Oke, saran saya tentu aja jangan panik karena ini memang nggak ada hubungannya sama sekali sama website teman-teman ya. Kesalahan bukan pada website teman-teman, jadi jangan sekalipun teman-teman melakukan perubahan terkait dengan hilangnya data ini. Nah, kemudian teman-teman harus memiliki data pendamping. Ya, minimal teman-teman punya data Google Analytics. Kalau Google Search Console-nya terjun bebas, teman-teman tinggal lihat Google Analytics-nya. Apakah hal yang sama juga terjadi? Tapi kalau Google Analytics-nya datanya biasa aja, nah berarti masalahnya pada Google Search Console. Kalau bisa juga, teman-teman memiliki data pendamping ini lebih dari satu ya. Data pendamping yang lain teman-teman bisa dapatkan dari server. Kalau teman-teman pakai VPS, tentu ada laporan mengenai data tersebut ya. Bisa teman-teman cari, masing-masing VPS ada laporannya, tinggal teman-teman akses saja. Atau kalau teman-teman masih pakai cPanel, di cPanel juga ada laporan statistik kunjungan. Walaupun memang agak berbeda jumlahnya dengan Google Analytics, tapi minimal dengan melihat laporan tersebut, teman-teman bisa mendeteksi anomali data yang terjadi. Nah, kalau seluruh data pendamping mengatakan hal yang serupa, nah barulah memang kemungkinan besar itu masalah ada pada website teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga boleh menggunakan data pendamping milik pihak ketiga. Kemudian setelah teman-teman memiliki data pendamping, maka langkah selanjutnya itu adalah teman-teman harus mendapatkan informasi valid terkait perubahan yang terjadi. Kalau terkait dengan Google, maka teman-teman saya sarankan untuk memfollow seluruh akun Google, khususnya yang bicara
bicara mengenai Google Search atau Google Search Console. Ini terutama kalau saya perhatikan itu di Twitter. Kalau bisa teman-teman aktifkan Twitternya, kemudian pantau Google Search Lesson. Itu merupakan akun Google yang sering banget menginformasikan berbagai perubahan yang terjadi pada Google. Selain itu, teman-teman juga follow para pakar SEO. Boleh para pakar SEO dalam negeri, atau saya sarankan follow juga para pakar SEO yang luar negeri. Karena yang luar negeri ini jauh lebih cepat responnya. Bahkan biasanya pada hari H, biasanya mereka udah memberikan kabar lewat Twitter ya, tentang apa-apa yang terjadi pada Google Search dan Google Search Console. Nah, selain itu, teman-teman juga amati dokumentasi Google. Nah, pada bagian-bagian yang penting, boleh juga teman-teman awasi dengan perubahan halaman itu yang seperti yang saya kabarkan sebelumnya. Jadi, teman-teman coba cari layanan yang dapat memantau perubahan pada halaman HTML, kemudian teman-teman masukin dokumentasi yang penting buat teman-teman. Misalnya, dokumentasi mengenai manual action. Nah, kalau Google menambahkan sesuatu pada bagian manual action, teman-teman langsung mendapatkan emailnya. Itu keren banget ya. Atau justru dokumentasi secara keseluruhan, nah bisa teman-teman masukin. Nah, ini menjaga supaya teman-teman mendapatkan informasi paling awal, paling pertama mendapatkan informasi jika terjadi sesuatu atau terjadi masalah yang perlu teman-teman ambil tindakan. Selain itu, teman-teman juga coba pantau berbagai media asing terkait Google dan Google Search ya, terutama dunia industri pencarian gitu. Entah itu Google, Bing, dan lain sebagainya. Saya rasa nggak terlalu banyak ya, paling Search Engine Journal, Search Engine Roundtable, kemudian Search Engine Land, dan lain sebagainya. Ada beberapa, paling nggak nyampe 10 yang perlu teman-teman pantau. Kalau teman-teman sering memantau, maka insya Allah teman-teman selalu terupdate dan menjadi yang paling dulu tahu kalau ada berbagai perubahan yang penting untuk ditindaklanjuti. Oke, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, jangan panik dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Teman-teman harus evaluasi secara mendalam apa yang terjadi, kemudian kaitkan dengan berbagai perubahan yang dilakukan oleh Google. Terapkan white hat SEO. Nah, kalau teman-teman ada menerapkan black hat SEO, maka bisa jadi teman-teman adalah sasaran perubahan yang dilakukan oleh Google. Baik itu perubahan yang minor, maupun perubahan-perubahan yang gede banget, atau bahkan sampai pada manual action. Nah, tapi kalau teman-teman menerapkan white hat SEO, betul-betul teknik yang sesuai dengan apa yang disarankan oleh Google, maka teman-teman bisa agak lebih tenang gitu ya. Kalau terjadi berbagai update, biasanya website teman-teman nggak terdampak terlalu besar, atau bahkan terdampak, tapi dampaknya positif. Nah, jadi lebih enak. Walaupun kerjanya agak lebih susah, tapi teman-teman bisa lebih tenang menjalankannya, dan itu merupakan investasi jangka panjang buat bisnis teman-teman. Selanjutnya, buat teman-teman yang penasaran, ingin lebih baca lebih banyak mengenai digital marketing, teman-teman dapat mengunjungi projasaweb.com/academy. Nah, oke. Mungkin itu aja video saya pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.